harus sabar yang seperti apa yang kamu jalanin sekarang. Kamu udah bingung harus sabar yang bagaimana gitu. Karena aku ngelihat di sini kesabaran kamu itu udah ngelewatin batas gitu ya. Kesabaran kamu tuh udah kelewat batas. Saking sabarnya kamu sampai kamu diinjak-injak oleh pasangan kamu. Ya, begitu. Karena aku ngelihat di sini ya, kepedulian kamu, kesabaranmu, kebaikanmu, ketulusanmu itu kayak gak dianggap gitu ya. Justru malah kamu semakin diinjak, semakin kayak gak dihargain. Semakin kamu baik sama dia, dia semakin sewena-wena sama kamu. Dia semakin kayak gimana sih seenak jidat dia gitu loh. Halah, aku ngelakuin kayak gini, ntar kamu juga bakalan giniin aku lagi, maafin aku, terima aku lagi gitu. Karena dia ngerasa bahwa kamu tuh sayang sama dia gitu. Ya aneh ya. Kalau aku lihat si dia ini, coba dia bersyukur sedikit aja memiliki kamu, menghargai kamu sedikit aja gitu ya. Sedikit aja dia menghargain kamu. Coba sedikit aja. Pasti perjalanan kisah asmara kalian berdua ini gak serumit ini gitu. Kamu yang berjuang sendirian, kamu yang pontang-panting sendirian, kamu yang berpikir sendirian. Kamu lelah banget. Dan lebih parahnya lagi, udah kamu mati-matian memperjuangkan dia, malah dianya selingkuh. Seenak dia, ya, seenak dia. Seenak dirinya dia. Ya, aku lihatnya kayak gitu ya. Karena jujur aja si pasangan kamu ini kayak gak ngerasa salah gitu. Kayak gak ngerasa salah, padahal udah jelas-jelas dia salah. Memperlakukan kamu kayak memperlakukan orang yang gak ada harganya. Memperlakukan kamu kayak memperlakukan orang yang gak ada artinya gitu. Jadi kayak kamu tuh seperti berjalan di atas duri. Ya, kamu tetap menjalanin hidup kamu bersama dia. Gimana ya rasanya ya, capek banget gitu yang aku lihat gitu ya. Satu, capek. Kedua, lelah. Ketiga, bener-bener nguras energi kamu. Keempat, kamu bener-bener kayak, ya Allah, kayak kesabaran kamu kayak dikuras, kayak dikeruk gitu ya. Kelima, kamu kayak diuji, gak ada henti-hentinya sama perilaku dia gitu. Datang ke kamu sesuka hati dia, pergi semau dia. Ketika dia bosan di luar sana, dia akan menghampiri kamu, mendatangi kamu, pulang ke kamu, hadir dalam hidup kamu. Ketika dia bosan di dalam rumahmu, dia pergi meninggalkanmu. Entahlah apa yang dia pikirkan. Kalau yang aku tarik energinya, yang dia pikirkan ini adalah mementingkan kebahagiaannya dia sendiri. Dia gak mikirin kamu. Ada mikir, tapi bukan mikir yang seperti kamu memikirkan dia. Begitu sih faktanya. Ini energinya aku tarik gitu loh. Yang ngerasain kan kamu. Aku hanya menarik energi kalian. Jadi ada orang yang selalu menyalahkan kamu. Kamu kurang sabar, kamu kurang begini, kamu kurang begitu ke pasangan kamu. Hello. Mereka nggak tahu apa yang sudah kamu jalanin selama ini sama dia, apa yang sudah kamu perjuangin selama ini gitu loh. Mereka hanya melihat luarnya, ya. Mereka nggak tahu gimana kamu ngejalaninya gitu bersama dia. Kamu nangis sendirian, ya, teriak sendirian, jerit. Gak ada yang tahu. Sekalinya kamu speak up, kamu dibilang jahat. Kamu dibilang egois. Kamu dibilang gak mikirin dia. Intinya kamu dibilang bla 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 oleh si mereka. Lucu ya. Kamu yang berjuang, kamu yang berkorban, kamu yang disakitin, kamu yang dizolimin, kamu yang dihianati, kamu yang dirugiin. Kok kamu yang disalahin ketika kamu speak up,
tentang permasalahan hubungan kalian. Nah gitu loh. Jadi kalau jadi kamu nih serba repot. Gak curhat rasanya penuh di kepala kamu. Mau pecah. Udah hancur hatimu. Robek-robek semuanya. Giliran sekalinya curhat tentang permasalahanmu, tentang hidupmu, bukan dapat solusi dari mereka, malahan kamu disalahkan. Dan ini, dan itu, dan ono, dan begini, dan begono. Kamu kurang layanin dengan baik, kamu kurang begini, kurang gaya begitu, atau bagaimana lah. Entahlah bagaimana. Kenapa mereka bisa menilaimu seperti itu di saat kamu speak up tentang hubunganmu, tentang permasalahanmu? Karena di sini si pasangan kamu ini playing victim, menceritakan sesuatu hal yang terbalik. Sementara kamu gak mau jelekin si pasangan kamu terhadap mereka, bahkan ke keluarganya atau ke keluargamu. Ketika kamu udah gak tahan, udah gak kuat, udah capek, udah lelah, speak up lah dirimu. Disalahin gak tuh kamu? Hancur gak hati kamu? Itu. Jadi di sini yang aku lihat, perjalananmu memang gak mudah, tapi gak sulit juga, karena kamu punya jalan yang memang benar-benar bagus, yaitu jalan karena kamu baik, sudah benar yang kamu jalanin. Memang agak rumit rumusnya. Perjalanan kamu jadi mudah karena adanya karma baik. Gak apa-apa sekarang kamu dihakimi, gak apa-apa kamu sekarang disalah-salahkan. I don't care. Ya, don't worry. Gak masalah mereka mau nyalain kamu. Kamu jangan stres. Kamu jangan panik. Di saat kamu disalahin oleh mereka dengan kamu tidak salah gitu loh. Gak masalah kamu dihakimi bahwa kamu salah, walaupun sebenarnya kenyataan bukan kamu yang salah. Oke, gak masalah, terima aja. Toh Allah itu gak tidur. Tuhan itu melihat. Apapun agama kamu di sini, Allah nggak tidur. Jadi buat apa kamu sekarang sedih, meratapi? Sekarang renungkan. Oh iya ya, di sini yang ngelakuin kesalahan ini kan dia. Selama ini kan gue diem. Selama ini gue udah belain dia. Lalu kenapa? Di saat aku bercerita, atau bahkan mungkin orang-orang itu tahu ceritamu dari orang lain, akhirnya terpaksalah kamu speak up. Lalu disalahkan. It's okay, nggak masalah, nggak usah sedih, nggak usah nangis, ya, nggak usah marah. Sudah jalannya seperti itu. Yang namanya kamu mau diangkat derajatmu lebih tinggi lagi dari sekarang, memang seperti ini prosesnya, sakit. Seperti kayak kamu mau naik kelas, ya, butuh ujian. Berapa proses ujiannya, ya? Banyak kan? Sekali, 2 kali, 3 kali baru lulus, ya kan? Naiklah derajatnya dari SD ke SMP ke SMA, seperti itu. Sama kayak hidup kamu di hubungan kamu ini. Sabarlah. Aku percaya sama kamu. Kamu orang yang tulus, ya. Aku juga percaya sama kamu. Setiap kali melakukan apapun itu, apa yang kamu lakukan terhadap mereka, kamu gak minta balasan kok. Tapi manusiawi ketika kamu menginginkan dihargai, itu manusiawi. Tapi walaupun itu seperti itu, tapi kamu gak bisa loh dendam. Masih saja kamu baik gitu loh. Sakitnya hati kamu, tapi masih baiknya dirimu ke mereka. Sedialah ke dia gitu. Aneh ya. Jadi saran dari aku sedikit aja untuk kamu.
lembutkan hatimu, tetaplah baik, dan jangan lagi kamu speak up duluan ke dia. Biarin, ikutin alurnya dulu sampai energinya kamu bener-bener speak up sebanyak-banyaknya.